Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Legacy Voice. Pada pagi hari ini saya tetap mendoakan dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan selalu dapat menebarkan manfaat di lingkungan kita masing-masing. Masih dengan topik yang menarik sekitar upah, karena upah ini tidak bisa kita bicarakan dalam satu atau dua sesi, karena upah ini banyak menyangkut variabel-variabel dan banyak juga hal-hal yang terkait dengan upah. 2 hari yang lalu saya menerima berita dari WA Group dari forum SDM Sumatera Selatan Bersatu yang isinya tentang penetapan UMP Provinsi Sumatera Selatan yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, yaitu sebesar Rp3.456.874. Begitu juga dengan UMP provinsi-provinsi lain, tentu sudah ada yang keluar juga. Kalau di UMR ya, Palembang sendiri atau upah minimum kota ya, itu sekitar 3.500.000 kalau tidak salah untuk tahun 2023. Nah, sedangkan UMP yang baru dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu untuk berlaku di tahun 2024. Nah, berbicara tentang upah, tentu kita akan bicara apakah upah sebesar itu sudah wajar atau belum, karena ternyata masih saja tarik-menarik dari sisi pekerja mengatakan kenaikan upah itu masih terlalu kecil, masih perlu naik lebih besar lagi. Dari sisi pegawai, dari sisi perusahaan sudah merasakan bahwa upah itu sudah terlalu tinggi, sehingga kalau dinaikkan lebih tinggi lagi tentu akan memberatkan perusahaan itu sendiri. Kalau bicara wajar dari sisi kehidupan seorang pekerja, tentu akan sulit kita akan mengukurnya, karena seperti tayangan YouTuber yang menanyakan tentang uang jajan anak sekolah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa kali saya menonton YouTuber yang mewawancari anak-anak, menanyakan kepada anak sekolah itu uang jajannya berapa. Ternyata anak-anak sekolah sekarang itu pegang uang jajannya bervariasi, mulai dari 15.000, 20.000, bahkan ada yang sampai 50.000. Nah, dibayangkan kalau seorang pekerja dengan gaji sebesar katakanlah upah minimum regional atau upah minimum provinsi itu sebesar katakanlah misalnya 3.500.000. Kalau punya anak 2 yang sekolahannya jauh, perlu ongkos, perlu uang jajan, katakanlah satu orang misalnya 20.000 saja sehari. Kalau sekolahnya misalnya 6 hari, satu orang butuh 480.000. Kalau 2 anak butuh 960.000 untuk 2 orang anak. Katakanlah kita sederhanakan seperti itu, sudah ongkos, sudah uang jajannya. Nah, bisa dibayangkan kalau upah 3.500.000 tadi sudah dikurangi 960.000, tinggal sisanya untuk kebutuhan orang tuanya sendiri yang memang bekerja untuk mendapatkan upah itu. Untuk mendapatkan upah itu dia perlu transportasi, dia perlu makan, dia perlu ngopi, apalagi ditambah merokok ya. Tinggallah kita menghitung-hitung tingkat kewajarannya. Tapi saya yakin Dewan Pengupahan tidak menghitungnya seperti itu. Pasti formulasinya sudah sangat rumit untuk merumuskan sampai mendapatkan upah seperti itu. Di pagi hari ini kita akan diskusi sharing dari sisi pandang pekerja seperti itu. Nanti dari sisi perusahaannya sepertinya seperti apa sih penetapan upah itu, dan seberapa besar pengaruh upah itu terhadap revenue yang dihasilkan perusahaan, atau nanti margin akhirnya yang didapatkan perusahaan itu berapa. Apakah seorang pekerja yang sudah mendapatkan upah sebesar 3.500.000 atau setara dengan
K-nya itu bisa berkontribusi berapa terhadap perusahaan. Dan perlu kita ingat, perusahaan itu ada pemiliknya, yaitu pemegang saham yang mempunyai modal untuk menjalankan suatu perusahaan tersebut. Misalkan kita ambil contoh satu perusahaan kecil saja, tidak usah yang terlalu besar supaya kita mudah memahaminya. Pengalaman saya dulu pernah menjadi ketua koperasi, pernah menjadi pengawas di anak-anak perusahaan. Misalkan satu perusahaan punya revenue 1 tahun 30 miliar, katakanlah begitu. Nah, untuk menghasilkan revenue 30 miliar itu, harga pokok penjualannya berapa? Tentu tergantung ya, bervariasi dari sektor bisnis apa dia. Nah, sepengalaman kami di anak-anak perusahaan yayasan itu, HPP itu paling minim 80% harga pokok itu. Bahkan ada yang lebih besar dari itu. Bahkan ada yang sampai 90% harga pokoknya. Nah, kita ambil saja untuk perhitungan sederhana ini, harga pokok penjualan itu 80%. Sehingga laba kotornya itu kalau revenue-nya 30 miliar dikurangi laba kotornya 80% sebesar 24 miliar, sehingga laba kotornya 6 miliar. Nah, dari laba kotor itu perusahaan masih mengeluarkan biaya lagi. Biaya apa? Biaya administrasi umum. Administrasi umum itu biaya apa saja? Biaya listrik, biaya air, biaya kendaraan, biaya pulsa telepon, biaya gaji orang-orang administrasi di kantor, dan macam-macam biaya. Nah, katakanlah biaya-biaya ini ya sekitar 10% dari revenue itu, atau sebesar 3 miliar. Sehingga modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan revenue 30 miliar itu sebesar 27 miliar. Nah, setelah itu biaya apa lagi? Kemungkinan perusahaan itu punya hutang dan dia harus mencicil hutang plus bunganya, seperti itu. Kalau tidak ada hutang ya alhamdulillah. Tapi kita hitung saja perusahaan itu butuh kredit modal kerja dan dia nyicil di bank dengan bunga dan cicilannya. Dan jangan lupa perusahaan itu akan bayar pajak dalam setiap tahunnya. Katakanlah pajak dan lain-lain, dari itu kita katakanlah 1 juta. Sehingga secara total laba perusahaan itu 1,5 miliar setahun. Jadi dari revenue yang 30 miliar itu, setelah dipotong harga pokok penjualan, biaya administrasi umum, kemudian biaya pajak, biaya iuran hutang dan lain-lain, perusahaan itu punya laba 1,5 miliar. Nah, dari 1,5 miliar itu, pemegang saham dapat berapa bagian? Nah, katakanlah kalau dari 1,5 miliar itu pemegang saham dapat 30% saja dari 1,5 M itu, artinya dia mendapatkan sebesar 450 juta pemegang saham. Sudah wajar tidak dapat 450 juta itu pemegang saham? Nah, kalau dia melihatnya dari sisi investor, punya uang sebesar 27 miliar sebagai modal perusahaan tadi, misalkan dia letakkan di deposito saja 1 tahun dengan rate bunga 4%, 27 miliar itu sebenarnya sudah menghasilkan 1 miliar 80 juta. 1 miliar 80 juta itu bunga dengan bunga 4%. Nah, kalau ditinjau dari pemegang saham, returnnya sangat kecil sekali dari modal yang 27 miliar tersebut. Tapi kalau dilihat dari sisi perusahaan secara keseluruhan, 1,5 miliar itu sebetulnya kontribusi si peserta atau karyawan itu berapa besar? Nah, misalkan contoh kalau perusahaan itu mempekerjakan 25 orang. Kalau dia mempekerjakan 25 orang, artinya
masing-masing orang itu 1,5 miliar itu dibagi 25, masing-masing orang menghasilkan 60 juta rupiah per orang per tahun. Kalau dibagi 12, 60 juta itu artinya dengan orang 25 tadi, artinya per orang itu sebetulnya menghasilkan 5 juta rupiah per orang per tahun. Nah, dari investasi atau dari pengorbanan perusahaan yang membayarkan upah kepada pekerja sebesar 3.500.000 itu take home pay, belum lagi perusahaan harus menganggarkan harus mengeluarkan biaya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga mencadangkan uang pesangon untuk si peserta nanti. Katakanlah 1 juta per tahun misalnya kita anggarkan, kita hitung begitu, sehingga sebetulnya perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya minimal 4 juta per bulan upah kita atau upah pekerja 4 juta. Nah, dari 4 juta itu si pekerja menghasilkan return sebesar 5 juta. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau dilihat dari pengorbanan perusahaan yang sudah mengeluarkan upah sebesar UMK plus BPJS Kesehatan, BPJS Naker, dan cadangan-cadangan pesangon sebesar 4 juta itu, sebetulnya margin yang kita hasilkan itu sebesar 1 juta rupiah total. Tapi secara keseluruhan perusahaan bisa melihatnya bahwa dari sisi perusahaan, teman-teman itu dari 4 juta rupiah yang diterima itu menghasilkan 5 juta. Nah, dari sisi perusahaan kita lihat sudah cukup tidak, sudah wajar tidak pendapatan sebesar itu. Nah, tolak ukurnya apa untuk mengatakan wajar atau tidak? Sebagai seorang investor, tentu tolak ukurnya adalah seperti kita katakan tadi, bahwa revenue perusahaan itu 30 miliar dengan mengeluarkan modal sebesar 27 miliar. Nah, katakanlah uang 27 miliar itu tidak usah diusahakan, tidak usah dijalankan di perusahaan, ditempatkan saja di deposito dengan rate katakanlah misalnya 4%, itu hasilnya hampir nyaris sama dengan pendapatan yang 1,5 miliar tadi, seperti itu. Jadi kalau begini, di mana letak salahnya kalau perusahaan merasa berat untuk misalnya nanti naik lagi upahnya, dan si peserta juga, si pekerja juga merasa upahnya terlalu kecil untuk dinaikkan lagi. Nah, bisa dibayangkan dengan upah yang seperti sekarang saja, perusahaan returnnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan bunga bank yang akan didapatkan kalau uang itu didepositokan. Apalagi kalau dilihat dari kacamata pemegang saham. Pemegang saham mendapatnya kecil sekali, nah, tidak sama dengan return bunga bank itu. Nah, kalau melihat case ini, kemungkinan besar salahnya yang pertama, apakah upahnya yang terlalu besar, apa karyawannya terlalu banyak. Nah, kalau dalam case ini saya melihat contoh, bisa saja karyawannya yang terlalu banyak. Mungkin jangan 25 untuk mendapatkan misalnya, harusnya 2 kali lipat lah. Kalau usaha itu kan jangan sama lah dengan bunga di deposito. Minimal kita 2 kali atau 3 kali dari bunga deposito kalau untuk berusaha. Sehingga mungkin karyawannya jangan 25, mungkin 15 paling banyak, atau 10 orang udah cukup untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Nah, disinilah titik temu antara si pekerja dengan si perusahaan untuk melihat atau meninjau apakah upah yang diterima seorang pekerja itu
sudah wajar atau belum. Nah, apakah perusahaan bisa meyakinkan kepada si pekerja bahwa posisi keuangan perusahaan itu sebetulnya sudah cukup berat apabila nanti suatu saat akan dinaikkan kembali, karena return yang didapatkan perusahaan tidak terlalu tinggi akibat besarnya pengeluaran-pengeluaran yang lain. Nah, kalau ini semua dibuka antara pengusaha, antara pihak manajemen dengan pihak pekerja, tentu akan mendapatkan pengertian yang sama, sehingga tidak terjadi dialog yang kurang baik atau salah pengertian di antara pekerja dan manajemen. Demikian bisa secara singkat yang Bang Anto, Legacy Boys, bisa sampaikan. Mungkin tidak bisa terlalu memuaskan karena waktu yang terbatas. Pada diskusi ini, lain waktu bisa kita diskusikan lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Legacy Boys.